Bab 6237, Serangan Musuh. Setelah menghancurkan semua gunung suci kuil, Dev dan kelompoknya berdiri di reruntuhan gunung suci terakhir. Angin gunung menderu kencang, mengaduk awan abu. Tubuh fisik para yang mulia klan hantu, yang telah disegel selama bertahun-tahun, kini telah lenyap sepenuhnya ke dunia, berubah menjadi debu, dan kembali menjadi ketiadaan. Yunsi berdiri di tepi reruntuhan, menatap segala sesuatu di hadapannya, terdiam lama. Perasaannya rumit. Sebagai seorang putri dari klan iblis, menghancurkan tubuh fisik leluhurnya dengan tangannya sendiri adalah tindakan tidak hormat yang sangat serius. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Membiarkan para dewa terus menggunakan tubuh fisik leluhur mereka akan menjadi penghinaan yang sesungguhnya. Apa yang sedang kau pikirkan? Dev berjalan ke sisinya dan memberinya seember air. Yunsi mengambilnya, menyesapnya, dan berkata pelan, bukan apa-apa, hanya sedikit sentimental. Dev mengangguk tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia tahu Yunsi sedang kesal, siapapun akan membutuhkan waktu untuk mencerna hal seperti ini. Di kejauhan, Mingli dan Liu Qianqian duduk di atas sebuah batu besar, berdekatan sekali, sambil membicarakan sesuatu. Liu Qianqian tersenyum tipis, sementara Mingli tampak benar-benar konyol, yang membuat Dev menggelengkan kepalanya. Yun Yao berjongkok di samping, dengan santai memainkan kerikil di tanah, sesekali melirik ke arah mereka berdua dengan rasa iri di matanya. Dev mengalihkan pandangannya dan menatap Yunsi, selanjutnya, aku berencana pergi ke Tanah Suci Cahaya. Yunsi sedikit terkejut, Tanah Suci Cahaya. Kita akan pergi ke sana untuk apa? Kilatan dingin terpancar di mata Dev, ada dua urusan yang perlu diselesaikan. Dua rekening. Entry pertama berasal dari Gereja Suci. Suara Dev tenang, namun sedikit dingin, mereka menjadikan Yun Yao sebagai pion, menggunakannya untuk berlatih kultivasi dengan orang-orang berdarah murni. Aku tidak bisa mentolerir ini. Yunsi melirik Yun Yao yang tidak jauh dari situ, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia pernah mendengar Mingli menyebutkan latar belakang Yun Yao sebelumnya, memang sangat menyedihkan. Dibesarkan dalam penahanan oleh gereja suci sejak usia muda, nasib mereka tidak berada di tangan mereka sendiri, dan mereka hanya bisa dimanipulasi oleh orang lain. Seandainya dia tidak bertemu Dev, dia akan menjalani seluruh hidupnya di bawah kendali orang lain. Bagaimana dengan yang kedua? Tanya Yunsi. Tempat suci itu. Dev berkata dengan tenang, kembali di Tanah Suci Cahaya, mereka menipu saya, menyebabkan saya kehilangan esensi dan darah saya. Sekarang setelah saya pulih dari luka-luka saya, sudah waktunya untuk mengunjungi mereka. Yunsi terdiam sejenak, lalu mengangguk, aku akan pergi bersamamu. Dev menatapnya, sedikit senyum tersungging di matanya, apakah kau tidak terburu-buru untuk kembali ke surga ke-15? Tidak ada gunanya terburu-buru. Yunsi menggelengkan kepalanya. Kami masih membutuhkan bantuanmu terkait masalah gerbang reinkarnasi. Karena kau akan pergi ke Tanah Suci Cahaya, aku akan menemanimu. Dev mengangguk dan tidak menolak. Memiliki ahli lain seperti Yunsi selalu merupakan hal yang baik. Ayo pergi. Dia berbalik dan berjalan menuju kerumunan. Perhentian selanjutnya, Tanah Suci Cahaya. Tanah Suci Cahaya, Gereja Puritan Suci. Gerbang gunung itu megah dan mengesankan. Sebagai salah satu kekuatan tertua di domain cahaya suci, Sekte Kemurnian Suci menguasai seluruh jalur spiritual, dengan ribuan murid dan banyak ahli. Dalam radius puluhan ribu mil, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun hari ini, 5 tamu tak diundang tiba di gerbang gereja kesucian suci. Dev berdiri di depan, dengan Yunsi, Mingli, Liu Qianqian, dan Yun Yao di belakangnya. Dia menatap gerbang gunung yang megah di hadapannya, tatapannya tenang, tetapi senyum tipis teruk di bibirnya. Gereja Puritan Suci, inilah dia. Yun Yao berdiri di sampingnya, menatap gerbang gunung yang sudah dikenalnya, tubuhnya sedikit gemetar. Dia telah tinggal di sini selama 100 tahun, dibesarkan dalam penangkapan sejak kecil, diajari cara melayani laki-laki dan cara mengorbankan keperawanannya. Selama bertahun-tahun, dia berkali-kali memikirkan untuk melarikan diri, tetapi tidak pernah berani mengambil langkah itu. Sekarang, dia sudah kembali. Bukan sebagai pion, tetapi sebagai pembalas dendam. Jangan takut. Dev meliriknya dan berkata lembut, aku di sini. Yun Yao menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan penuh semangat. Ayo pergi. Dev mengangkat kakinya dan berjalan menuju gerbang gunung. Begitu mereka sampai di gerbang gunung, beberapa sosok bergegas keluar dari dalam dan menghalangi jalan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru, dengan ekspresi arogan, dia jelas seorang murid yang bertanggung jawab atas Sekte Kemurnian Suci. Tatapannya menyapu Dev dan kelompoknya, alisnya berkerut, dan dia berkata dingin, berhenti. Ini adalah Tanah Suci Sekte Kemurnian Suci, personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Dev berhenti, menatapnya, dan berkata dengan tenang, minggir. Apa yang tadi kau katakan? Murid yang bertugas terkejut, lalu meluapkan amarahnya, kelancaran. Apa kau tahu di mana kau berada? Berani-beraninya kau membuat masalah di sini. Kau sendiri yang mencari masalah. Dev terlalu malas untuk bertele-tele dengannya dan hanya melambaikan tangannya. Seberkas cahaya kemasan menyambar, dan sebelum murid yang bertugas sempat berteriak, ia terlempar ke belakang, menabrak gerbang gunung, memuntahkan darah, dan jatuh pingsan. Murid-murid lainnya terkejut dan menghunus pedang mereka, sambil berteriak, serangan musuh. Serangan musuh. Dev bahkan tidak melirik mereka, dan langsung berjalan masuk ke gerbang gunung. Para murid berusaha menghentikannya, tetapi Mingli melangkah maju, energi gaibnya melonjak, dan membuat mereka terpental. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati, kata Mingli dingin. Kelompok itu memasuki gereja suci tanpa halangan apapun.
Di dalam gerbang gunung, kekacauan telah terjadi. Saat lonceng alarm berbunyi, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya berdatangan dari segala arah, mengepung Dev dan para pengikutnya. Pemimpin itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang auranya sangat kuat, dan kultivasinya sebenarnya berada di puncak peringkat ke-9 alam abadi atas. Siapa yang berani menerobos masuk ke sekte kesucian suci? Teriak lelaki tua berambut putih itu dengan tegas. Dev berhenti dan menatapnya, lalu berkata dengan tenang, bawa pemimpinmu keluar. Pria tua berambut putih itu meraung marah, dasar bocah sombong. Kau pikir kau siapa? Apakah kau pantas bertemu pemimpin kami? Dev tersenyum. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya terkepal longgar. Dalam sekejap, energi naga emas melesat ke langit, dan tekanan mengerikan langsung menyelimuti seluruh sekte kemurnian suci. Para murid yang berkumpul di sekeliling merasa sesak napas, kaki mereka lemas, dan mereka semua jatuh berlutut. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah drastis, matanya dipenuhi ketersenjingan, seorang alam abadi. Seorang kultivator tingkat 4 benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ini, bagaimana mungkin? Dia telah hidup selama ribuan tahun dan melihat banyak sekali jenius, tetapi dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang siapapun yang dapat melepaskan kekuatan seorang dewa sejati hanya pada tingkat keempat alam dewa atas. Dev mengabaikan keterkejutannya dan hanya berkata, sekarang, bisakah kau memanggil pemimpinmu? Pria tua berambut putih itu gemetaran seutuhnya, menggertakkan giginya, lalu berbalik dan lari. Dev tidak mengejarnya, dia hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Di dalam gerbang gunung, semuanya berantakan. Para murid gereja kesucian suci, berlutut di tanah, gemetar dan bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Aura mencekam yang terpancar dari Dev begitu nyata sehingga membuat mereka sulit bernapas. Dev berdiri dengan tenang di tempatnya, tangan di belakang punggung, pandangannya tertuju pada kedalaman sekte kemurnian suci. Yunzi berdiri di sampingnya, dikelilingi energi gaib, ekspresinya acuh tak acuh. Mingli dan Liu Qianqian berdiri berdampingan, sementara Yun Yao berdiri di belakang Dev, menatap gerbang gunung yang sudah dikenalnya dengan rasa takut dan antisipasi di matanya. Sesaat kemudian, beberapa aura dahsyat melesat ke langit dari kedalaman sekte suci King. Bab 6238, Balas Dendam. Pemimpin itu, mengenakan jubah putih panjang yang disulam dengan bunga teratai emas di bagian bawahnya, memiliki penampilan yang anggun dan senyum lembut di bibirnya. Dia tak lain adalah wakil pemimpin sekte kemurnian suci, Guru Kingsu. Di belakangnya diikuti oleh lebih dari 10 tetua, yang terlama berada di peringkat ke-9 alam abadi atas, dan yang terkuat telah mencapai alam abadi sejati. Guru Kingsu mendarat di depan Dev, pandangannya menyapu Dev dan yang lainnya, dan akhirnya tertuju pada Yun Yao. Secerca kejutan terlintas di matanya, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Menurutmu siapa itu? Ini teman mudaku, Chen. Senyumnya berseri-seri, dan nadanya hangat, seolah-olah dia sedang bertemu teman lama yang sudah lama tidak dia temui. Teman muda Dev, apa yang kau lakukan? Aku dengan baik hati menjodohkan Yun Yao denganmu, dan kau tidak hanya tidak menghargainya, tetapi mengapa kau menyerang sekte kemurnian suciku? Chen menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Guru Kingsu melanjutkan sambil tersenyum, sahabat muda Dev, kau memiliki garis keturunan tingkat Sein, dan aku benar-benar tulus kepadamu. Jika kau tidak menyukai Yun Yao, aku bisa mencarikanmu yang lain. Ada banyak murid perempuan di sekte ini, kau bisa memilih siapapun yang kau suka. Mengapa harus menggunakan kekerasan dan merusak keharmonisan kita? Dev tetap diam. Senyum Guru Kingsu sedikit membeku sebelum kembali normal. Sahabat muda Dev, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerahlah, persembahkan garis keturunanmu, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu, bahkan mengizinkanmu bergabung dengan sekte kemurnian suciku sebagai pelindung, menikmati sumber daya yang tak terbatas. Bagaimana menurutmu? Dev akhirnya berbicara. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu sudah selesai? Guru Kingsu terkejut. Bibir Dev sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyum tipis. Sekarang kau sudah menyampaikan pendapatmu, pergilah dan matilah. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Sesaat kemudian, dia muncul di hadapan seorang tetua di peringkat ke-9 alam abadi atas. Tetua itu terkejut dan segera mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi di mata Dev, gerakannya selambat siput. Dev mengangkat tangannya dan menamparkan ke bawah. Bang! Kepala tetua itu langsung meledak, darah berceceran di mana-mana, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Apa? Para tetua lainnya terkejut dan segera mundur. Dev tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun. Sosoknya bergerak seperti hantu di tengah kerumunan. Setiap serangan akan menewaskan seorang tetua. Setiap pukulan membuat seorang tetua terlempar ke belakang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 10 tetua, termasuk mereka yang berada di peringkat ke-9 alam abadi atas dan bahkan alam abadi sejati, semuanya tergeletak mati dalam genangan darah, napas mereka telah lenyap. Dev berhenti dan berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubahnya bersih tanpa noda. Dia menatap Guru Kingsu dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya itu. Senyum di wajah Guru Kingsu membeku sepenuhnya, digantikan oleh rasa takut yang tak berujung. Matanya membelalak saat menatap mayat-mayat yang berserakan di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Kau, bagaimana ini mungkin? Kau hanya seorang immortal tingkat 4, bagaimana mungkin kau? Dia ingin melarikan diri. Dia berbalik dan berlari, dengan panik menyalurkan kekuatan spiritualnya, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia mati-matian melarikan diri ke kedalaman sekte suci murni. Dev memperhatikan sosoknya yang menjauh tanpa bergerak. Dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk dengan santai.
Aura pedang emas melesat keluar dari ujung jarinya, bergerak dengan kecepatan kilat, dan langsung menyusul Guru Kingsu. Engah! Energi pedang itu menembus punggungnya dan langsung melewati dantiannya. Guru Kingsu menjerit nyaring dan jatuh dari udara, menghantam tanah dengan bunyi gedebuk. Dia memuntahkan darah dan kekuatan hidupnya langsung melemah. Dev melangkah maju dan perlahan berjalan menghampirinya, menatapnya dari atas. Guru Kingsu ambruk ke tanah, gemetaran di sekujur tubuhnya, matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Tidak, jangan bunuh aku. Aku bisa memberimu segalanya, sumber daya, teknik kultivasi, wanita. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Dev tidak berbicara, tetapi menoleh untuk melihat Yun Yao. Yun Yao, kemarilah. Yun Yao terdiam sejenak, lalu menyadari apa yang sedang terjadi dan dengan cepat melangkah maju. Dia menatap Kingsu Zenren, yang dulunya berada di atasnya dan mengendalikan takdirnya, kini tergeletak di tanah seperti anjing mati, matanya dipenuhi rasa takut dan memohon. Yun Yao, Yun Yao. Tuan Kingsu buru-buru merangkak ke arahnya, suaranya gemetar, kau harus membela aku. Aku sudah baik padamu. Kau telah makan dan menggunakan barang-barangku selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Mohonlah padanya untuk menyelamatkan nyawaku. Yun Yao menatapnya, matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Bagus. Dia mengingat kembali hari-hari ketika dia ditawan, pasangan yang dijodohkan, dan pil yang dipaksa untuk ditelannya. Kamu sudah baik padaku. Dia mengulanginya dengan lembut, suaranya terdengar sangat tenang. Apakah kau menganggapku sebagai manusia? Guru Kingsu tercengang. Yun Yao melanjutkan, kau memperlakukanku seperti alat, bidak, barang dagangan. Kau tidak pernah bertanya apakah aku bersedia, yang kau tahu hanyalah mengatur, memaksa, dan mengancam. Kau bilang itu demi kebaikanku sendiri, tapi tahukah kau berapa kali aku ingin mati? Guru Kingsu membuka mulutnya, ingin menjelaskan, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Melihat penampilannya, keraguan terakhir Yun Yao pun lenyap. Dia menghunus pedang panjangnya dari pinggangnya, dan ujungnya menekan tenggorokan Kingsu Zenren. Guru Kingsu gemetar seluruh tubuhnya, air mata mengalir di wajahnya, tidak. Yun Yao, aku mohon padamu. Aku bisa memberimu kebebasan, aku bisa memberimu segalanya. Yun Yao mengabaikannya. Dia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya kembali. Kilatan cahaya pedang. Kepala Guru Kingsu terguling ke tanah, dan darah menyembur keluar. Yun Yao menggenggam pedangnya, berdiri diam, tubuhnya sedikit gemetar. Dia menatap kepala itu, wajah yang dulunya penuh kebanggaan dan kesombongan, kini dipenuhi teror dan kebencian. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, menatap Dev, dan air mata menggenang di matanya. Tuan Muda Dev, saya telah membalas dendam. Dev berjalan mendekat dan menepuk bahunya dengan lembut. Ya, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Yun Yao menerjang kepelukannya dan menangis terseduh-seduh. Yunsi berdiri di samping, menyaksikan pemandangan ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ming Li dan Liu Qianqian saling bertukar pandang tetapi tetap diam. Sesaat kemudian, Yun Yao berhenti menangis, mengangkat kepalanya dari pelukan Dev, dan menyeka air matanya. Tuan Muda Dev, apa selanjutnya? Dev berbalik dan menatap ke kedalaman Sekte King Suci, tatapannya dingin. Apa selanjutnya? Bibirnya sedikit melengkung ke atas, membentuk senyum dingin. Langkah selanjutnya, tentu saja, adalah menghancurkan Sekte Kesucian Suci. Dia melangkah maju dan berjalan lebih dalam ke Sekte King Suci. Yunsi dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Di sepanjang jalan, banyak sekali murid Sekte Kemurnian Suci yang menyerbu maju, berusaha menghentikan mereka. Dev bahkan tidak melirik mereka. Dia terus bergerak maju, selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, kilatan cahaya pedang akan muncul. Dengan setiap kilatan cahaya pedang, beberapa murid akan binasa. Dia berjalan santai di dalam gereja suci seolah-olah sedang berjalan-jalan dengan tenang. Para murid itu sama sekali bukan tandingan baginya. Entah itu immortal tingkat 8 atau tingkat 9, entah itu murid biasa atau tetua penjaga, siapapun yang berada dalam jarak 1 zang darinya akan langsung terbunuh oleh energi pedangnya. Bab 6239, tanpa ampun. Darah menodai setiap inci tanah gereja suci. Teriakan itu bergema di seluruh gunung. Tepat saat itu, aura mengerikan membubung ke langit dari bagian terdalam Sekte Kemurnian Suci. Kekuatan aura itu jauh melampaui kekuatan siapapun sebelumnya. Alam keabadian sejati, tingkat 2. Seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari kedalaman gereja dan mendarat di depan Dev. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih, berwajah bermartabat, dan memancarkan aura menakutkan. Ia mengenakan jubah emas, mahkota giok, dan memegang pedang panjang emas. Ia adalah pemimpin Sekte Kemurnian Suci, yang nama Taoisnya adalah King Xuan. Dia menatap mayat-mayat yang berserakan di tanah, wajahnya pucat pasi, matanya menyala-nyala karena amarah. Dasar orang gila yang kurang ajar. Beraninya kau membantai murid-murid Sekte Kesucian Suciku. Kau mencari kematian. Dia meraung, dan cahaya kemasan memancar di sekelilingnya. Tekanan mengerikan dari kultivator alam abadi tingkat 2 menghantam Dev seperti gunung. Wajah Yun Yao memucat, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Yunsi sedikit mengerutkan kening, aura gaibnya bergejolak di sekelilingnya, bersiap untuk bergerak. Dev tertawa. Dia menatap pemimpin Sekte King Xuan tanpa rasa takut di matanya, melainkan sedikit rasa geli. Peringkat kedua alam keabadian sejati. Dia mengulangi dengan suara pelan dan nada datar, menarik. Pemimpin Sekte King Xuan meraung marah, anak nakal yang sombong. Akan kutunjukkan padamu seperti apa alam abadi yang sebenarnya. Dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya.
Cahaya pedang itu bagaikan pelangi, membawa kekuatan penghancur dunia, dan menebas ke arah kepala Dev. Serangan pedang ini cukup kuat untuk membelah gunung dan memutus sungai. Dev dengan tenang mengamati cahaya pedang itu, tanpa menghindar atau mengelak. Tepat saat cahaya pedang hendak jatuh, dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Energi dari tinju itu melonjak seperti naga, berkilauan dengan cahaya kemasan. Ledakan, kepalan tangan dan pedang berbenturan, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh seketika dan memenuhi langit dengan asap dan debu. Saat asap dan debu menghilang, Dev berdiri tak bergerak di tempatnya. Pemimpin Sekte Kingsuan mundur beberapa langkah, ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Dia menatap Dev dengan mata terbelalak seolah-olah sedang melihat monster. Dia adalah siswa kelas 2 alam abadi sejati. Bagaimana mungkin pemuda di hadapanku ini, yang baru berada di tingkat keempat alam abadi atas, bisa mendorongnya mundur hanya dengan satu pukulan? Dev menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya itu. Wajah pemimpin Sekte Kingsuan memucat-pucat. Dia meraung dan menyerang lagi. Cahaya pedang itu terus-menerus, dan setiap serangannya mengandung kekuatan yang mengguncang bumi. Dev tetap berdiri di tempat yang sama, tanpa menghindar atau berkelit. Dia hanya mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan demi pukulan. Setiap pukulan tepat mengenai ujung pedang. Setiap pukulan menghancurkan cahaya pedang itu. Semakin keras pemimpin Sekte Kingsuan bertarung, semakin cemas dan ketakutan dia. Pemuda ini bukan manusia. Dia berbalik dan lari. Namun setelah berlari beberapa langkah, cahaya kemasan menyusulnya. Dev muncul di hadapannya, mengangkat tangannya, dan menamparkan ke bawah dengan telapak tangannya. Bang! Tubuh pemimpin Sekte Kingsuan terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, menghantam tanah dengan keras, dan memuntahkan darah. Dev berjalan menghampirinya dan menatapnya dari atas. Pemimpin Sekte Kingsuan gemetar seluruh tubuhnya, matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Siapakah kamu? Dev menatapnya dan berkata dengan tenang, nama saya Dev. Begitu selesai berbicara, dia langsung menepukkan telapak tangannya. Kepala pemimpin Sekte Kingsuan langsung meledak, dan dia tewas seketika. Seorang ahli alam abadi sejati tingkat 2 meninggal begitu saja. Dev menarik tangannya, berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubahnya masih bersih tanpa noda. Dia berbalik dan menatap Yunsi dan yang lainnya. Ayo kita pergi dan hancurkan Sekte Kesucian Suci ini. Yunsi mengangguk. Ming Li dan Liu Qianqian saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi ketersen Jing'an. Yun Yao menatap Dev dengan mata penuh kekaguman. Setengah jam kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa hidup di dalam gerbang Sekte Kesucian Suci. Para murid yang jahat dan para penatua yang membantu dan mendukung para pelaku kejahatan semuanya binasa. Darah mengalir ke sebuah sungai. Tulang-tulang itu menumpuk seperti gunung. Dev berdiri di luar gerbang gunung dan menoleh ke belakang. Gunung yang dulunya megah itu kini telah menjadi reruntuhan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ayo pergi. Dia berbalik dan, bersama Yunsi dan yang lainnya, menghilang di kejauhan. Di belakang mereka, asap tebal mengepul dan api menjulang ke langit di atas reruntuhan gereja suci. Gereja suci yang dulunya tak terkalahkan itu pun hancur. Sementara itu, di kaki puncak cahaya suci di alam cahaya suci. Di dalam sebuah rumah batu sederhana, Sentong duduk bersila di atas futon, menutup matanya untuk mengatur pernapasannya. Dia pindah ke rumah batu ini setelah ditugaskan berpatroli di kaki gunung. Kamar itu kecil, hanya berisi tempat tidur, meja, dan kasur futon, sangat sederhana. Dibandingkan dengan kamar tidur megah kepala kuil sebelumnya, tempat ini lebih buruk daripada kandang anjing. Namun Sentong tidak mengeluh. Dia menanggungnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia memimpin para murid kuil dalam patroli dan serah terima tepat waktu setiap hari, tidak berani bermalas-malasan sedikitpun. Orang-orang dari kuil akan datang untuk memeriksanya dari waktu ke waktu, memandang rendah dengan tatapan meremehkan, dan kadang-kadang melontarkan beberapa komentar kritis. Dia mentolerir bahkan kekuatan supranatural. Dia sedang menunggu kesempatan. Begitu penjagaan di kuil mereda, begitu luka-lukanya sembuh, dan begitu dia menemukan kesempatan yang tepat, dia akan memimpin murid-muridnya pergi dari sini untuk mencari jalan keluar lain. Adapun rahasia Gunung Suci, itu adalah kartu truf terakhirnya. Selama dia memiliki sumber daya tersebut dan tubuh fisik dari makhluk-makhluk yang dihormati itu, dia memiliki pengaruh. Entah itu bernegosiasi dengan pihak kuil atau melakukan upaya bangkit kembali di kemudian hari, hal-hal tersebut adalah modalnya untuk membalikkan keadaan. Sentong membuka matanya dan melihat keluar jendela. Di luar jendela, beberapa murid kuil duduk di atas batu, menatap kosong ke kejauhan. Penglihatan mereka telah lama kehilangan ketajamannya, hanya menyisakan mati rasa dan kelelahan. Sentong merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Semua ini terjadi karena ketidakmampuannya sebagai kepala kuil sehingga para murid harus menderita. Sebentar lagi, gumamnya. Sebentar lagi, selalu ada kesempatan. Sebelum dia selesai berbicara, pintu rumah batu itu didorong hingga terbuka. Sentong mengerutkan kening dan mendongak. Orang yang masuk adalah salah satu dari sedikit tetua yang tersisa, bernama Zhou, seorang lelaki tua yang telah mengikutinya selama ribuan tahun. Saat itu, tetua Zhou dipenuhi kecemasan, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan bibirnya gemetar. Yang mulia, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Jantung Sentong berdebar kencang, dan dia segera berdiri. Apa yang terjadi? Apakah kuil suci akan menyerang kita? Tidak. Tetua Zhou terengah-engah, suaranya bergetar. Itu Gunung Suci. Gunung Suci kuil kami. Pupil mata Sentong menyempit tajam. Apa yang terjadi pada Gunung Suci?
Tetua Zhou berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, air mata mengalir di wajahnya, semuanya hancur. Beberapa gunung suci hancur total. Tubuh fisik yang mulia juga hancur sepenuhnya. Ledakan. Sentong merasakan ledakan tiba-tiba di dalam pikirannya, dan dia membeku di tempat, wajahnya memucat. Apa yang kau katakan? Dia mencengkeram kera baju Tetua Zhou, matanya merah dan suaranya serak, ulangi lagi. Apa yang terjadi pada Gunung Suci? Tetua Zhou berseru, Tuan Istana, saya baru saja menerima pesan dari mata-mata kita di surga ke-14, yang mengatakan bahwa seseorang menerobos masuk ke Gunung Suci kita, menghancurkan semua formasi pelindung, dan menghancurkan semua tubuh fisik yang mulia. Tidak satu pun yang tersisa. Bab 6240, musuh yang tak dapat didamaikan. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Itu Dev. Dev. Kedua kata ini meledak di benak Sentong seperti suara guntur. Reinkarnasi Kaisar Naga itu, pelaku yang menyebabkan kuil tersebut hancur total. Menghancurkan kuil saja tidak cukup baginya, dia juga ingin menghancurkan Gunung Suci, menghancurkan harapan terakhirnya. Sentong meraung ke langit dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan kekuatan spiritual yang dahsyat meletus, dan seluruh rumah batu itu langsung hancur berkeping-keping, puing-puing beterbangan kemana-mana dan debu memenuhi langit. Dia berdiri di tengah reruntuhan, gemetaran seluruh tubuh, matanya merah, energi spiritualnya benar-benar kacau, dia ambang mengamuk. Dev. Dia meraung, suaranya seperti binatang buas yang terluka, dipenuhi amarah, keputusasaan, dan kebencian. Kau menghancurkan kuilku. Kau membunuh murid-muridku. Sekarang kau bahkan tak mengampuni kartu truf terakhirku. Kekuatan ilahiku adalah musuh bebuyutanmu. Kita akan bertarung sampai mati. Pukulan telapak tangan lainnya dilancarkan, tanah hancur, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Beberapa murid kuil bergegas mendekat setelah mendengar keributan. Setelah melihat penampilan guru kuil mereka sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan tidak berani bergerak. Setelah mengerahkan kekuatan supranaturalnya untuk waktu yang lama, dia akhirnya jatuh berlutut sambil terengah-engah. Matanya merah dan bengkak, hatinya dipenuhi keputusasaan. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Gunung suci itu hancur, tubuh fisik yang mulia hancur, dan kartu tawar terakhirnya pun hilang. Apa yang bisa dia gunakan untuk bernegosiasi dengan pihak kuil? Bagaimana kita bisa bangkit kembali? Bagaimana kita dapat membalaskan dendam atas murid-murid kita yang telah jatuh? Tetua Zhou merangkak ke sisinya sambil menangis. Tuan Istana, tolong jaga diri Anda. Kita belum sampai di akhir perjalanan. Sentong mengangkat kepalanya, menatapnya, dan tersenyum getir, belum sampai di ujung jalan. Katakan padaku, jalan apa lagi yang ada? Tetua Zhou membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ya, jalan apa lagi yang ada? Kuil itu telah lenyap, gunung suci itu telah lenyap, dan hanya tersisa sedikit lebih dari 200 murid. Sekarang aku tinggal di bawah atap orang lain, diperlakukan seperti anjing. Begitu pengelola kuil mengetahui bahwa gunung suci telah hancur, dan mereka tidak memiliki apapun yang berharga lagi. Sentong gemetar seluruh tubuhnya. Kuil, jika Yao Chen tahu bahwa gunung suci telah hancur dan mereka tidak lagi memiliki alat tawar-menawar, apa yang akan dilakukan pria kejam itu? Dia teringat senyum lembut Yao Chen, caranya yang acuh tak acuh saat dengan santai menghancurkan para tetua, dan kata-katanya, tunggu sampai mereka memeras setiap tetes nilai terakhir dari mereka. Sekarang, itu tidak berharga. Lalu, apa alasan mereka untuk ada? Tidak. Sentong tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat pasi. Dia tidak mungkin tahu. Sama sekali tidak. Ia berbalik, memandang para tetua yang berkumpul di sekelilingnya, merendahkan suaranya, dan berkata dengan tergesa-gesa dan garang, dengarkan. Berita tentang kehancuran Gunung Suci tidak boleh bocor. Tidak seorang pun diizinkan untuk mengatakan sepatah kata pun. Terutama orang-orang dari Aula Ilahi. Beberapa tetua terkejut, Tuan Istana, ini. Bagaimana ini bisa dirahasiakan? Kita harus merahasiakannya meskipun kita tidak bisa menyembunyikannya. Sentong menggertakkan giginya dan berkata, selama Yao Chen tidak tahu, kita punya waktu. Kita punya kesempatan. Dia berhenti sejenak, dengan kilatan tekad di matanya. Kita tidak bisa tinggal di sini. Yang dimaksud oleh kepala istana adalah, pergilah, kata Sentong, mengucapkan setiap kata dengan jelas, tinggalkan tanah suci cahaya dan lanjutkan pelarianmu. Tetua Zhou berkata dengan suara gemetar, tapi Tuan Istana, kemana kita bisa pergi? Kita tidak bisa kembali ke kuil, dan kita tidak bisa tinggal di alam cahaya suci. Apakah kita harus pergi ke surga ke-15? Di sana bahkan lebih berbahaya daripada di sini. Setelah hening sejenak, Sentong perlahan berkata, pergilah ke alam iblis. Setelah mendengar hal ini, para tetua sangat khawatir. Alam iblis, Tuan Istana, mereka itu sekelompok orang gila. Kami menyimpan dendam terhadap mereka. Lalu kenapa kalau kita menyimpan dendam? Sentong berkata dengan dingin, Ningxi dan garis keturunan naga iblis sekarang sangat kuat. Karena mereka bisa merajalela di surga ke-14, mereka pasti juga memiliki tempat di alam iblis. Mari kita cari mereka dan menyatakan kesetiaan kita kepada mereka. Tapi mereka membunuh begitu banyak orang kita. Sentong memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, dia membuka matanya, tatapannya dipenuhi kepedihan dan tekad. Tapi apakah kita punya pilihan lain sekarang? Aula ilahi tidak bisa menampung kita, dan kita tidak bisa kembali ke istana ilahi. Hanya alam iblis, hanya pihak Ningxi, yang mungkin menawarkan secercah harapan.
Lalu Ningxi, seorang tetua ragu-ragu, apakah dia akan menerima kita? Dia bahkan membunuh tetua agung ketika kita sedang bernegosiasi untuk kerjasama. Setelah terdiam cukup lama, Shen Tong perlahan berkata, aku tidak tahu. Tapi ini lebih baik daripada menunggu mati di sini. Lagi pula, kali ini bukan kerjasama, melainkan menyerah kepadanya. Ia berbalik dan memandang para murid kuil yang berkumpul di sekelilingnya. Melihat kebingungan dan ketakutan di mata mereka, ia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Semuanya, katanya dengan suara berat, aku tahu aku telah membuat kalian menderita karena aku. Kuil itu telah lenyap, gunung suci itu telah lenyap, dan aku, sebagai kepala kuil, tidak memberikan apapun kepada kalian. Namun sekarang, kita masih punya jalan. Jalan yang sangat berbahaya, yang dapat menyebabkan kematian, atau nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tapi setidaknya, ini adalah sebuah jalan. Ia berhenti sejenak, lalu berkata perlahan dan dengan sengaja, siapapun yang bersedia ikut denganku, berkumpullah di luar gerbang gunung tengah malam ini. Siapapun yang tidak bersedia, tetaplah di sini dan urus diri kalian sendiri. Aku tidak menyalahkan kalian. Para murid saling memandang dalam diam sejenak, lalu berlutut serempak. Kami bersumpah akan mengikuti tuan istana sampai mati. Shen Tong menatap mereka, matanya memerah, dan mengangguk dengan penuh semangat. Bagus, bagus. Kalian semua hebat. Dia berbalik dan menatap ke kejauhan, dengan kilatan tajam di matanya. Dev, kamu tunggu. Dan Yao Chen, kamu juga tunggu. Selama kekuatan supranaturalku masih ada, urusan ini akan terselesaikan cepat atau lambat. Sementara itu, di puncak Gunung Cahaya Suci, di aula utama kuil. Yao Chen duduk tegak di singgasananya, memegang selembar kertas giok komunikasi di tangannya, alisnya sedikit berkerut. Dev, menghancurkan Gunung Suci Kuil. Di bawah, seorang tetua penjaga membungkuk dan berkata, ya, ketua aula. Kami baru saja menerima kabar bahwa Dev memimpin anak buahnya dan menghancurkan semua gunung suci yang tersisa di kuil. Jasad para yang mulia itu juga telah menjadi abu. Yao Chen terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Menarik, dia meletakkan slip giok itu, sedikit rasa geli terpancar di matanya. Dev ini memang sosok yang unik. Kuil mengepungnya, tetapi dia membalikkan keadaan dan menghancurkan benteng kuil. Situa Shen Tong itu mungkin bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis sekarang, kan? Tetua pelindung Dharma dengan ragu bertanya, Ketua Aula, haruskah kita tetap menahan Shen Tong dan yang lainnya? Dengan hancurnya Gunung Suci, mereka tidak lagi berguna bagi kita. Yao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, memangnya kenapa terburu-buru? Dia berdiri, perlahan menuruni tangga, dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Shen Tong pasti lebih panik daripada siapapun saat ini. Dia tahu bahwa begitu aku mengetahui Gunung Suci telah hancur, mereka tidak akan berguna bagiku. Dia pasti akan mencoba melarikan diri. Kalau begitu mari kita, biarkan mereka berlari. Bibir Yao Chen melengkung membentuk senyum dingin. Kirim orang untuk mengikuti mereka dan lihat kemana mereka pergi. Bukankah akan lebih baik jika kita bisa mengikuti jejak mereka dan menemukan hal-hal lain yang mereka sembunyikan? Sang guru itu bijaksana. Yao Chen melambaikan tangannya, dan tetua pelindung Dharma membungkuk lalu pergi. Hanya Yao Chen yang tersisa di aula utama. Dia menatap keluar jendela, matanya dalam dan penuh pertimbangan. Dev, dia bergumam pelan, senyum di bibirnya semakin bermakna. Menarik, ini semakin lama semakin menarik. Malam tiba di kaki puncak cahaya suci. Shen Tong, bersama dengan lebih dari 200 murid, diam-diam meninggalkan perkemahan di bawah kegelapan malam. Mereka tidak berani menggunakan alat teleportasi, karena takut ketahuan oleh kuil. Mereka tidak punya pilihan selain berjalan kaki, melintasi gunung dan lembah, bergegas panik menuju perbatasan tanah suci cahaya. Shen Tong berjalan di depan, matanya waspada, energi spiritualnya beredar secara diam-diam di sekitarnya. Di belakangnya, para muridnya mengikuti dengan dekat, tidak berani mengeluarkan suara. Angin malam bertiup, menerbangkan dedaunan yang gugur. Siluet Shen Tong tampak sangat kesepian di bawah sinar bulan, namun juga memancarkan kegigihan yang pantang menyerah. Di belakang Shen Tong dan kelompoknya, sesosok figur yang hampir tak terlihat mengikuti dari dekat. Bab 6241, Kesalahpahaman. Malam tiba, seolah-olah kain brokat bernoda tinta telah menyelimuti dunia, hanya menyisakan satu bulan yang menggantung di langit, cahayanya yang dingin dan jernih memancarkan cahaya pucat dan tipis di atas pegunungan dan padang belantara yang sunyi. Angin menderu kencang, dan di sekeliling terasa sunyi mencekam. Di tengah malam yang gelap gulita, iring-iringan besar berwarna gelap melaju di sepanjang jalan pegunungan yang terjal, dibantu oleh cahaya bulan. Pemimpin itu, meskipun tinggi dan gagah, tampak berantakan, dia tak lain adalah Shen Tong, mantan kepala kuil yang sangat berpengaruh. Di belakangnya, diikuti oleh lebih dari 200 murid yang tersisa, semuanya berpakaian compang camping, dengan wajah pucat, mata merah, dan langkah yang tidak stabil, namun mereka tidak berani berhenti. Selama pelarian mereka, mereka sengaja memilih jalur berbahaya yang jarang dilalui, bersembunyi di siang hari dan keluar di malam hari. Pada siang hari, mereka bersembunyi di gua-gua gelap atau hutan lebat, tidak berani menyalakan api, hanya bertahan hidup dengan makanan kering dan buah-buahan dingin, pada suara angin atau rumput sekecil apapun, mereka menjadi seperti burung yang ketakutan. Shen Tong berjalan di depan, setiap langkahnya terasa seperti terbuat dari timah. Wajahnya muram, otot-ototnya tegang, dan matanya yang dulunya dalam dan tajam kini hanya menunjukkan kelelahan, penghinaan, dan keputusasaan. Mimpi buruk tentang Gunung Suci yang hancur terus menghantui pikirannya. Wajah Dev yang acuh tak acuh dan pemandangan tragis runtuhnya Gunung Suci serta Sang Yang Mulia yang berubah menjadi abu terus muncul dalam benaknya.
Kebencian dan ketakutan hampir melahapnya. Penguasa istana. Tetua Zhou merendahkan suaranya dan dengan waspada mengamati sekelilingnya. Perbatasan alam suci cahaya berjarak 100 mil di depan. Di luar itu terletak alam iblis, zona terlarang bagi jalan kebenaran. Para pengejar tidak boleh berani menginjakan kaki di sini. Sentong mengangguk perlahan, pandangannya tertuju pada cakrawala. Di sana, cahaya suci keemasan yang cemerlang tiba-tiba padam, digantikan oleh dunia kelabu dan kabut iblis merah gelap yang bergelombang, seperti binatang buas yang mengintai, memancarkan aura ganas. Alam iblis, tempat tinggal para iblis, dipenuhi dengan energi iblis yang luar biasa dan monster yang merajalela, membuat para kultivator yang saling gemetar ketakutan hanya dengan menyebut namanya saja. Merasa putus asa dan terhina, Sentong tertawa getir. Dia dulunya adalah seorang dewa sejati yang perkasa, yang memiliki pengaruh besar, tetapi sekarang dia seperti anjing liar, terpaksa meninggalkan martabatnya dan melarikan diri ke alam iblis yang hina untuk mencari perlindungan. Namun kuil itu hancur, dan para murid menderita banyak korban. Kekuatan Dev bagaikan pedang yang menggantung di atas kepalanya, dan dia tidak punya jalan keluar selain bergabung dengan iblis musuh. Berjalan, Sentong mengucapkan sepatah kata dengan susah payah, mempercepat langkahnya, dan bergegas menuju kabut iblis yang menakutkan itu. Meskipun para murid merasa takut, mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan kekuatan dan mengikuti dari dekat agar bisa selamat. Saat malam semakin larut, rombongan itu, setelah melakukan perjalanan selama 2 jam, terengah-engah, pakaian mereka basah kuyup dan kedinginan. Akhirnya, gumpalan kabut merah gelap iblis pertama menyentuh pipi mereka, dan mereka melintasi perbatasan, melangkah ke tanah alam iblis. Seketika itu, bau belerang yang menyengat bercampur dengan energi iblis yang kuat menyerbu rongga hidung semua orang, menyebabkan mereka batuk berulang kali. Mereka yang kultivasinya lebih lemah menjadi pucat dan hampir tidak mampu menekan bau tersebut dengan mengalirkan kekuatan spiritual mereka. Yang terlihat adalah dataran tandus, tanah merah gelapnya retak dan tanpa tumbuh-tumbuhan sama sekali. Di kejauhan, puncak-puncak gunung yang gelap membentang tanpa batas, dengan gunung berapi aktif di puncaknya yang terus menyala sepanjang tahun. Interaksi cahaya api dan energi iblis mewarnai langit dengan warna merah gelap yang menyesakkan, memancarkan suasana yang sunyi dan apokaliptik. Sentong menekan rasa gelisahnya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk menenangkan pikiran mereka dan terus maju. Alam iblis penuh dengan bahaya, bukan hanya dengan binatang buas iblis yang ganas, tetapi juga dengan makhluk iblis aneh yang menyihir jiwa. Kekuatan alam abadi sejati miliknya yang dulu telah menurun menjadi setengah langkah abadi sejati karena kerusakan pada jiwanya, sehingga ia hanya memiliki dasar alam abadi atas. Namun, untuk melindungi murid-muridnya, ia hanya bisa dengan paksa membuka jalan dan membunuh beberapa binatang iblis tingkat rendah yang tersebar. Selama 3 hari 3 malam berturut-turut, kelompok itu tidak berani beristirahat. Mereka makan ransum kering, minum air sungai yang mengandung jejak energi iblis, dan bergiliran berjaga di gua-gua gunung yang tersembunyi. Di tengah perjalanan, beberapa murid yang lebih lemah dicakar oleh iblis, dan energi iblis memasuki tubuh mereka, menyebabkan mereka mengamuk. Sentong tidak punya pilihan selain mengakhiri hidup mereka dengan menyakitkan. Ia dipenuhi kesedihan tetapi tidak berdaya untuk berbuat apapun, dan hanya bisa memimpin orang-orang yang tersisa menuju wilayah garis keturunan naga iblis. Pada hari ketiga saat senja, sebuah istana hitam yang megah dan mengancam tampak di kejauhan. Istana itu berdiri di puncak gunung, dibangun seluruhnya dari giok iblis hitam pekat. Atapnya diukir dengan relief naga ganas yang tak terhitung jumlahnya, mata mereka merah padam, taring mereka terbuka, dan tubuh mereka diselimuti energi iblis, memancarkan keganasan yang luar biasa dan kekuatan yang menindas. Ini adalah istana naga iblis, kediaman pemimpin naga iblis, Long Yuan. Sentong berhenti dan memandang istana naga iblis, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Beberapa bulan lalu, dia memimpin pasukan elitnya untuk mengepung kota Yunxian, menunjukkan kekuatan besar dan tidak menghiraukan para iblis, namun sekarang, keluarganya telah hancur dan dia harus dengan rendah hati memohon perlindungan kepada musuh yang pernah dikalahkannya. Perasaan kehilangan dan penghinaan ini membuatnya merasa sesak, namun dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Ayo pergi. Menekan emosinya dan memaksakan ekspresi rendah hati, Sentong melangkah menuju kaki gunung. Para murid di belakangnya menundukkan kepala, merasa canggung dan hampir tidak berani bernapas. Tepat ketika mereka mencapai kaki gunung, sebelum mereka sempat melangkah ke anak tangga batu, sebuah teriakan tajam tiba-tiba terdengar, berhenti. Siapa di sana? Berani-beraninya kalian menerobos masuk ke area terlarang istana naga iblis. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, puluhan sosok gelap melesat keluar seperti hantu dan langsung mengepung kelompok tersebut. Para prajurit naga ini mengenakan baju zirah bermotif naga berwarna hitam pekat, memegang tombak panjang dengan pola iblis, mata mereka dingin dan niat membunuh mereka sangat terasa. Jenderal muda itu, yang kultivasinya telah mencapai puncak alam abadi atas, menatap tajam Sentong dan yang lainnya. Melihat jejak jubah kuil di tubuh mereka, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kalian dari kuil? Apa niat kalian? Sentong buru-buru melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk, sikapnya sangat rendah hati, saya Sentong, kepala istana kuil ilahi. Saya datang untuk menemui pemimpin Long Yuan. Mohon sampaikan bahwa saya memiliki hal-hal penting untuk dibicarakan. Ekspresi jenderal muda itu berubah drastis. Keterkejutan terpancar di matanya, lalu berubah menjadi kewaspadaan dan permusuhan. Dia mundur selangkah dan berteriak tajam, siaga. Semua pasukan siaga. Serangan musuh. Orang-orang dari kuil pasti datang untuk membalas dendam. Dalam sekejap,
Lonceng alarm berbunyi, dan prajurit naga iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk seperti gelombang pasang, mengepung kerumunan berlapis-lapis, tombak mereka mengarah langsung ke arah mereka, energi iblis melambung ke langit, menciptakan suasana yang sangat tegang. Ekspresi Sentong berubah drastis, dan dia melambaikan tangannya berulang kali, menjelaskan dengan tergesa-gesa, salah paham. Jenderal, mohon jangan salah paham. Saya di sini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mencari perlindungan kepada Kepala Long Yuan. Saya sama sekali tidak memiliki niat jahat. Jenderal muda itu mencibir, membelot. Seorang kepala kuil yang terhormat, seorang ahli alam abadi sejati, akan membelot ke naga iblis. Kau tidak menunjukkan belas kasihan dalam memburu klanku saat itu, dan sekarang kau bilang kau membelot. Siapa yang akan mempercayainya? Sentong berkeringat deras karena cemas. Dia ingin menjelaskan tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, dan dipenuhi keputusasaan. Pada saat kritis, tekanan mengerikan menyapu dari kedalaman aula, membawa aura kuat naga iblis, memaksa semua prajurit menundukkan kepala dan tidak berani bernapas. Hati Sentong mencekam, dia tahu bahwa Long Yuan telah tiba. Beberapa sosok mendarat dengan cepat, pemimpinnya tak lain adalah Long Yuan. Ia mengenakan jubah berwarna emas gelap bermotif naga, wajahnya tegas, matanya dingin, dan ia diikuti oleh beberapa tetua dari alam abadi sejati. Long Yuan mengamati Sentong, memperhatikan pakaiannya yang compang camping dan kurangnya wibawa. Ekspresi terkejut terlintas di matanya, diikuti oleh seringai dingin, jadi kau adalah penguasa aula kekuatan ilahi. Kau sungguh berani, nekat menerobos masuk ke aula naga iblisku. Apakah kau belum puas dengan kekalahan di kota abadi awan dan datang ke sini untuk membalas dendam? Setelah mengatakan itu, Long Yuan melambaikan tangannya dan memberikan perintah tegas, bentuk barisan. Bersiaplah menghadapi musuh. Siapapun yang melanggar akan dibunuh di tempat. Mengaum, para prajurit naga meraung serempak, niat membunuh mereka melambung tinggi, dan mereka akan menyerang. Bab 6242, Mencari Perlindungan. Kekuatan supranaturalnya lenyap, tubuhnya gemetar. Dia tahu kultivasinya telah merosot tajam, dan dengan hanya sisa-sisa pasukannya di belakangnya, dia bukanlah tandingan mereka. Dalam keputusasaan, dia tidak lagi peduli dengan harga dirinya dan berlutut di depan Long Yuan dengan bunyi gedebuk, lututnya membentur tanah dengan suara tumpul. Kepala Long Yuan, mohon tenangkan amarah Anda. Ini hanya kesalahpahaman. Saya di sini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mencari perlindungan kepada Anda. Mohon, Kepala, terima saya. Sentong berlutut di tanah, suaranya serak dan tercekat karena isak tangis, penuh kepedihan dan kerendahan hati. Long Yuan tercengang astoniset, menatap Sentong yang sangat rendah hati berlutut di tanah, wajahnya penuh ketidakpercayaan, bahkan mengira itu adalah ilusi. Dia mendongak ke langit untuk memastikan tidak ada yang salah, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kau katakan? Mencari perlindungan. Sungguh tidak masuk akal bahwa seorang ahli alam abadi sejati yang perkasa, seorang kultivator klan ilahi yang sombong, akan berlutut dan memohon untuk bergabung dengan mereka. Dengan dahi menempel di tanah, Sentong menceritakan penderitaannya dengan suara getir, pemimpin, kuil telah hancur, gunung suci telah menjadi tanah hangus, dan hampir semua muridku tewas atau terluka. Aku terluka parah dan kultivasiku telah merosot tajam. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku hanya memohon kepada pemimpin untuk berbelas kasih dan memberiku tempat tinggal. Ia mendongak, matanya merah dan penuh permohonan. Aku, Sentong, bersumpah bahwa aku akan sepenuhnya tunduk pada garis keturunan naga iblis mulai hari ini dan seterusnya, melayanimu seperti anjing atau kuda, melewati api dan air tanpa ragu-ragu, tanpa sedikit pun pengkhianatan. Jika aku membangkang, semoga aku dihantam oleh langit dan bumi. Long Yuan terdiam sejenak, melihat keadaan Sentong yang berantakan tampak nyata, dan mengingat berita tentang kehancuran Gunung Suci, ia mulai mempercayainya sampai batas tertentu. Lalu ia tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan kegembiraan yang mengejek, kekuatan ilahi, oh kekuatan ilahi, jadi beginilah jadinya dirimu. Dulu, kau begitu perkasa, mengepung sukuku, membunuh rakyatku dan merebut wilayahku, betapa sombongnya kau. Sekarang setelah kau sedang sial, kau berpikir untuk memohon perlindungan kepadaku. Sentong menggertakkan giginya dan menundukkan kepala, tangannya mengepal begitu erat hingga darah merembes dari telapak tangannya. Dia merasa sangat terhina tetapi tidak berani membantah, diam-diam menahan rasa sakit itu. Melihat bahwa dia tidak berani berbicara dengan marah, Long Yuan menjadi semakin senang dan berkata dengan dingin, kau bilang ingin bergabung dengan kami, kualifikasi apa yang kau miliki? Kuil telah hancur, kekuatan telah lenyap, hanya tersisa 200 orang dari pasukan, dan kau sendiri hanyalah anjing liar dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah. Jika aku menerimamu, aku harus memberi makan dan merawatmu, menambah 200 mulut lagi yang harus diberi makan tanpa alasan. Apa manfaatnya? Sentong segera mendongak, matanya berbinar penuh harapan, pemimpin. Meskipun kultivasiku telah merosot tajam, fondasiku masih ada. Awalnya aku adalah dewa sejati tingkat 2. Selama aku memulihkan diri, aku bisa kembali ke puncak atau bahkan maju lebih jauh. Sebagai seorang dewa sejati, kekuatan tempurku termasuk yang terbaik di alam iblis. Ketika pemimpin menaklukkan dan memperluas wilayahnya, aku pasti akan maju dan memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Aku selamanya setia dan tidak akan pernah goyah. Mata Long Yuan berkedip-kedip saat ia tenggelam dalam pikirannya. Lagi pula, Sentong pernah menjadi kultivator kuat di alam abadi sejati. Bahkan seekor unta yang jatuh pun lebih besar daripada seekor kuda. Setelah ia pulih, kekuatan tempurnya akan sangat meningkatkan garis keturunan naga iblis. Kesepakatan ini bukanlah sebuah kerugian. Setelah hening sejenak, Long Yuan berbicara dengan tenang, bangunlah. Sentong terdiam sejenak, lalu diliputi kegembiraan.
Ia berusaha berdiri dan berulang kali menundukkan tangannya sebagai tanda terima kasih telah menerima saya, Kepala. Saya bersumpah akan setia kepada Anda sampai mati dan tidak akan pernah berani membangkang. Tatapan Long Yuan dingin saat dia memperingatkan, jangan terlalu senang dulu. Aku bisa menerimamu, tetapi kau harus ingat bahwa mulai sekarang kau bukan lagi pemimpin kuil, melainkan hanya seekor anjing dari garis keturunan naga iblisku. Aku perintahkan kamu untuk pergi ke timur, bukan ke barat, aku perintahkan kamu untuk mati, bukan hidup. Taati perintahku dalam segala hal, dan jangan membangkang. Mengerti? Kata-kata itu bagaikan pisau tajam yang menusuk hatinya. Wajah Sentong menegang, matanya berkilat penuh penghinaan, pipinya memerah, tinjunya mengepal, dan hatinya dipenuhi rasa dendam dan amarah. Namun, melihat para prajurit di sekitarnya yang niat membunuhnya belum mereda dan para murid yang ketakutan di belakangnya, serta memikirkan situasinya yang putus asa, akhirnya ia menekan rasa malunya, menundukkan kepala dan berkata dengan rendah hati, bawahanmu mengerti, dan akan mengikuti perintahmu. Terima kasih, pemimpin. Long Yuan mengangguk puas dan hendak memberi instruksi ketika sebuah suara dingin dan acuh tak acuh yang penuh tekanan tiba-tiba datang dari belakangnya. Long Yuan, apa yang kau lakukan? Mendengar suara itu, Long Yuan gemetar hebat, kesombongan dan keagungannya lenyap seketika, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam, kekaguman, dan bahkan kepanikan. Dia segera berbalik, melangkah maju, dan membungkuk dalam-dalam sambil berkata, Senior. Semua pendekar naga yang hadir, termasuk para jenderal muda dan tetua, mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani bernapas, dengan jelas menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada pemilik suara tersebut. Dari kedalaman istana naga iblis, dua sosok muncul dengan tenang, setiap langkah membawa tekanan tak terlihat yang menundukkan energi iblis di sekitarnya. Di depan berdiri seorang pria muda berpakaian hitam, tinggi dan tampan, dengan mata yang dalam dan dingin. Auranya terkendali dan tampak tenang, namun memancarkan perasaan yang dingin dan mencekam, seolah-olah dialah pusat dunia. Orang ini adalah Ningxi. Su Yuqi mengikuti di sampingnya. Long Yuan dengan cepat melangkah maju, membungkuk dengan hormat, dan menjelaskan, melaporkan kepada senior, kepala kuil Sentong telah membawa murid-muridnya yang tersisa untuk mencari perlindungan. Saya baru saja berpikir untuk menerima mereka, dan saya secara khusus meminta izin Anda, senior. Bagaimana pendapat Anda? Ningxi berhenti sejenak, tatapan tajamnya langsung tertuju pada Sentong yang tidak jauh darinya, memberinya pandangan sekilas dan acuh tak acuh. Sentong gemetar hebat seolah disambar petir, bulu kuduknya berdiri, dan rasa dingin yang menusuk tulang menjalar dari telapak kakinya langsung ke puncak kepalanya. Melihat Ningxi, kakinya terasa lemas, dan bayangan gunung suci yang hancur terlintas di benaknya. Rasa takut melanda seperti gelombang pasang dan hampir meng-overwhelming dirinya. Secara naluriah ia menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya sedikit pun, dan bernapas dengan hati-hati, takut membuat bintang jahat itu murka. Ningxi berjalan perlahan ke arah Sentong, menatapnya dengan tenang, dan tiba-tiba melengkungkan bibirnya membentuk senyum yang sangat tipis. Namun senyum itu sama sekali tidak hangat, sebaliknya, senyum itu membuat Sentong merasa kedinginan yang lebih hebat, seluruh tubuhnya menjadi sedingin es dan jiwanya hampir meninggalkannya. Kekuatan supranatural. Ningxi berbicara dengan tenang, suaranya tentram namun mengandung aura otoritas yang tak terbantahkan. Aku ingat kau. Terakhir kali di kota Yunxian, kau melarikan diri dengan cepat ketika keadaan menjadi buruk, nyaris lolos dari kematian. Sentong gemetar hebat, tak mampu bertahan lebih lama lagi. Ia berlutut lagi dengan bunyi gedebuk, dahinya menempel erat ke tanah. Suaranya bergetar dan ia memohon belas kasihan dengan tidak jelas, Senior. Senior, selamatkan nyawaku. Kumohon selamatkan nyawaku. Aku buta dan tidak mengakui kebesaranmu. Aku telah menyinggungmu di kota Yunxian waktu itu. Aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku kali ini. Aku bersedia sepenuhnya tunduk padamu, untuk melayanimu, dan melayanimu seperti anjing atau kuda. Aku tidak akan pernah berkhianat. Ningxi menatap Sentong yang berlutut dan gemetar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengamati dengan tenang, tatapannya setenang air, tetapi hal itu membuat Sentong semakin gelisah, jantungnya berdebar kencang hingga rasanya akan melompat keluar dari dadanya. Sentong berpikir dia ragu-ragu dan khawatir dia tidak akan diterima, jadi dia segera melanjutkan, suaranya menjadi lebih rendah hati dan memohon, Senior, meskipun kultivasi saya telah sangat menurun, saya masih seorang dewa sejati. Asalkan Anda memberi saya kesempatan, saya pasti akan memulihkan kultivasi saya dengan cepat. Saya akan melewati api dan air dan mati untuk tugas apapun di masa depan. Saya hanya meminta Anda untuk menerima saya dan memberi saya jalan untuk hidup. Ia perlahan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi permohonan yang rendah hati dan rasa takut, menatap tajam Ningxi menunggu putusan. Bab 6243, membunuh mereka semua. Ningxi terdiam sejenak sebelum perlahan berbicara, suaranya acuh tak acuh dan tanpa emosi, kau bilang kau ingin menyatakan kesetiaan kepadaku. Sentong mengangguk dengan panik, suaranya bergetar, ya. Bawahan Anda bersedia berjanji setia, loyal selamanya, dan siap sedia melayani Anda. Bibir Ningxi sedikit melengkung, membentuk lengkungan yang kejam dan acuh tak acuh. Matanya seketika menjadi dingin dan tanpa kehangatan. Dia berbicara perlahan dan sengaja, tapi aku tidak butuh anjing. Kata-kata itu menghantam Sentong seperti petir di siang bolong. Ekspresi memohon dan penuh harapannya langsung membeku, senyumnya mengeras, matanya menjadi kosong, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berdiri di sana tercengang astoniset, seolah jiwanya telah diambil. Sebelum kekuatan gaib itu sempat bereaksi, Ningxi perlahan mengangkat tangan kanannya, dan seberkas api iblis hitam pekat perlahan muncul dari telapak tangannya.
Api iblis yang tampak lemah ini menyimpan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan dunia. Udara di sekitarnya hangus dan mendesis, ruang sedikit terdistorsi, dan tekanan mengerikan seketika memenuhi seluruh area. Sang pemimpin kuil adalah seorang ahli alam abadi sejati. Ningzi mengulangi dengan suara pelan, nadanya sedikit bercampur dengan rasa geli dan jijik, kau pikir kau pantas melayaniku? Kau pikir kau memenuhi syarat? Wajah Sentong pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Ia ingin memohon ampun dan bangkit untuk melarikan diri, tetapi di bawah tekanan Ningzi Wei, seluruh tubuhnya kaku dan ia tidak bisa bergerak. Ia bahkan tidak bisa berbicara dan hanya bisa mengeluarkan rintihan lemah. Senior, ampuni aku. Kumohon ampuni aku. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Dengan segenap kekuatannya, dia mengucapkan permohonan yang putus asa. Namun Ningzi tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan ucapannya. Matanya acuh tak acuh, dan dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, api iblis hitam di telapak tangannya meletus seperti gunung berapi, berubah menjadi lautan api hitam yang mengamuk. Dengan kekuatan untuk menghanguskan langit dan mendidihkan lautan, api itu langsung menyelimuti Sentong dan lebih dari 200 murid di belakangnya, tanpa meninggalkan titik buta. Tidak, makhluk gaib itu mengeluarkan jeritan yang sangat melengking dan menyayat hati, dipenuhi keputusasaan dan rasa sakit. Dia mati-matian mencoba menggunakan sisa energi spiritualnya untuk melawan, tetapi energi spiritualnya langsung lenyap di hadapan kobaran api iblis, seperti es dan salju yang bertemu dengan terik matahari, tanpa memberikan perlawanan sama sekali. Api iblis hitam itu menghanguskan tubuh dan jiwanya, dan gelombang rasa sakit yang luar biasa menyapu dirinya, menyebabkan dia menggeliat dan menjerit kesakitan di tanah. Namun, api iblis itu seperti belatung yang menempel pada tulang, betapapun mereka berjuang dan meronta-ronta, mereka tidak dapat dipadamkan, dan malah membakar dengan lebih hebat. Lebih dari 200 murid di belakangnya lenyap sepenuhnya sebelum mereka sempat berteriak, tubuh fisik dan jiwa mereka seketika berubah menjadi ketiadaan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jeritan makhluk gaib itu lenyap sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Kobaran api iblis berwarna hitam itu perlahan meredup dan menghilang. Ruang terbuka di depan gerbang gunung itu hanya menyisakan bekas hangus. Tanah yang keras dan berwarna merah gelap itu retak dan meleleh karena panas, dan tidak ada yang tersisa selain itu. Sentong dan lebih dari 200 muridnya tidak meninggalkan sehelai tulang pun atau secercah jiwa pun, mereka sepenuhnya menjadi abu dan lenyap dari dunia. Sejak saat itu, tidak ada lagi Sentong, sang kepala kuil, di dunia ini. Long Yuan berdiri terpaku di tempatnya, wajahnya pucat dan kakinya lemas, hampir roboh. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tetapi tenggorokannya kering dan dia tidak bisa mengeluarkan suara, hatinya dipenuhi rasa takut dan terkejut yang luar biasa. Awalnya, dia berpikir bahwa menerima makhluk gaib akan menjadi hal yang hebat, meningkatkan kekuatan tempur seorang dewa sejati, tetapi dia benar-benar lupa bahwa Ningzi di depannya sama sekali tidak peduli dengan sedikit peningkatan kekuatan tempur tersebut. Di mata Ningzi, kekuatan gaib tidak lebih dari semut yang bisa dihancurkan sesuka hati, tidak berarti apa-apa. Kesetiaan semut kepada Ningzi tidak berarti apa-apa, bahkan, mereka hanya mengganggu pemandangan, jadi dia dengan santai membasmi mereka. Long Yuan masih dihantui rasa takut, dan merasa lega karena ia tidak mengambil inisiatif untuk membawa mereka masuk, jika tidak, ia mungkin akan ikut terlibat. Dia menundukkan kepala, tidak berani melihat punggung Ningzi, tubuhnya dipenuhi keringat dingin yang membasahi kemeja dalamnya. Ningzi perlahan menarik tangan kanannya, ekspresinya tenang seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting, tanpa riak sedikitpun. Dia menoleh ke Suyuki di sampingnya, nadanya masih tenang dan lembut, kakak senior, ayo pergi, tidak perlu membuang waktu di sini. Suyuki mengangguk sedikit, tatapan dinginnya menyapu bekas hangus itu. Ekspresi samar dan kompleks terlintas di matanya sebelum ia kembali acuh tak acuh seperti biasanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengikuti Ningzi dan berbalik untuk berjalan perlahan ke kedalaman istana naga iblis, sosoknya perlahan menghilang di balik gerbang istana. Long Yuan berdiri di sana mengamati kedua sosok itu pergi, tidak berani bergerak untuk waktu yang lama. Butuh waktu lama baginya untuk perlahan-lahan sadar. Ia mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin dari dahi dan lehernya, lalu berbisik kepada bawahannya dengan suara gemetar, cepat. Cepat bersihkan tempat ini. Jangan tinggalkan jejak. Masalah ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Ingat, meskipun begitu, dia tidak berani berlama-lama dan segera berbalik mengikuti jejak Ningzi ke bagian terdalam aula. Rasa kagumnya pada Ningzi semakin kuat, dan dia tidak berani menyimpan pikiran untuk tidak setia. Saat ini, di puncak gunung yang gelap, 100 mil jauhnya dari istana naga iblis, di balik sebuah batu besar, sesosok tubuh, yang hampir tak terlihat, terbaring di sana, gemetar hebat, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa, bahkan tak berani bernapas. Orang ini adalah mata-mata yang secara khusus dikirim oleh kuil untuk melacak Sentong. Dia dengan hati-hati mengikuti kekuatan ilahi itu dari tanah suci cahaya, tidak berani memperlihatkan dirinya. Dia ingin mencari tahu kemana kekuatan ilahi itu pergi dan di mana ia berada sebelum segera kembali ke kuil untuk melapor kepada kepala kuil, Yao Chen. Namun, yang membuatnya sangat terkejut, ia menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan dan mengejutkan. Pemuda berpakaian hitam Ningzi hanya melambaikan tangannya, mengubah kultivator alam abadi sejati dan lebih dari 200 murid menjadi abu, bahkan tidak meninggalkan sehelai tulang pun. Sang pengintai teringat akan pemandangan kobaran api iblis hitam yang memenuhi langit dan jeritan melengking makhluk-makhluk gaib, dan merasakan kulit kepalanya merinding, tubuhnya menjadi sedingin es, dan jiwanya hampir meninggalkannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pemuda bernama Ningzi itu begitu kuat hingga tak terbayangkan. Ia adalah makhluk yang tak seorang pun manusia mampu menandinginya, dan ia adalah seorang pembunuh tanpa ampun.
Dia menekan rasa takutnya dan diam-diam merangkak keluar dari balik batu besar itu, menggunakan kedua tangan dan kakinya. Dia tidak berani berlama-lama dan menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk berlari kencang menuju tanah suci cahaya, berharap dia bisa menumbuhkan sayap dan terbang kembali ke kuil dengan segera. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dia harus memberitahu ketua Aula Yao Chen tentang masalah ini kata demi kata. Aula ilahi harus waspada terhadap musuh yang menakutkan seperti itu sejak dini, jika tidak, Aula ilahi akan mengikuti jejak kuil ilahi cepat atau lambat. Mereka melaju tanpa henti selama beberapa hari sebelum akhirnya kembali ke tanah suci cahaya dan tiba di puncak cahaya suci, tempat markas besar balai ilahi berada. Bab 6244, Peringatan Tingkat 1. Di puncak-puncak cahaya suci, aula ilahi yang megah dan gemerlap berdiri dengan anggun. Yao Chen, kepala aula, duduk di sana, mengenakan jubah suci putih bersih. Wajahnya yang tampan dan sikapnya yang anggun terlihat jelas saat ia memainkan selembar giok yang diresapi cahaya suci di tangannya, ekspresinya tenang dan tampak tidak terburu-buru. Di bawah, pengintai yang bergegas kembali dari alam iblis itu berlumuran debu dan pakaiannya berantakan. Ia masih gemetar tak terkendali, wajahnya pucat, dan ia berlutut tepat di tengah aula dengan kepala menempel erat ke tanah. Suaranya begitu gemetar sehingga ia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Yao Chen perlahan meletakkan bulungan giok di tangannya, menatap pengintai yang gemetar di bawahnya, sedikit mengerutkan kening, dan bertanya dengan nada ragu yang tenang, "Kau mengikuti kekuatan ilahi sepanjang jalan, mengapa kau dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini? Apakah sesuatu terjadi? Ceritakan perlahan, tidak perlu panik." Sang pengintai menelan ludah dengan susah payah, berusaha keras menekan rasa takutnya. Suaranya masih bergetar saat ia melaporkan semua yang telah dilihatnya di depan istana naga iblis di alam iblis, "Tuan. Tuan, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan tidak ada satupun kebohongan." Sentong memimpin lebih dari 200 murid kuil yang tersisa untuk melarikan diri ke alam iblis dan mencari perlindungan di garis keturunan naga iblis. Pemimpin naga iblis, Long Yuan, awalnya setuju untuk menerima mereka. Namun pada saat itu, pemuda berbaju hitam bernama Ningzi tiba-tiba muncul, dan Kemudian dia hanya melambaikan tangannya dengan santai, melepaskan bola api iblis hitam, yang membakar Sentong dan lebih dari 200 orang hingga tewas. Bahkan tulang pun tak tersisa, bahkan jejak jiwa pun tak ada, benar-benar hancur menjadi abu. Suara pengintai itu semakin bergetar saat dia berbicara, dipenuhi rasa takut yang mendalam, kekuatan supranatural itu milik seorang ahli alam abadi sejati tingkat 2. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan Ningxi. Teriakannya tidak berlangsung lama sebelum dia tiada. Api iblis hitam itu terlalu menakutkan, kami sama sekali tidak mampu menghadapinya. Ekspresi tenang Yao Chen lenyap seketika, alisnya berkerut rapat, dan ekspresinya menjadi serius. Dia perlahan berdiri, suaranya terdengar tidak percaya, "Apa yang kau katakan?" Satu kobaran api langsung membunuh seorang ahli alam abadi sejati dan lebih dari 200 murid. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. "Ya, aku bersumpah demi hidupku, setiap kata yang kukatakan adalah benar. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan aku tidak berani menyembunyikan fakta sekecil apapun." Mata-mata itu membungkuk dengan tergesa-gesa, suaranya tegas. Yao Chen perlahan menuruni tangga, berdiri dengan tangan di belakang punggung di tengah aula, diam, auranya semakin terasa berat. Sebelumnya, ia telah mengetahui dari berita pertempuran di kota Yunxian bahwa Ningxi adalah kekuatan yang tangguh, tetapi ia tidak pernah menyangka Ningxi akan sekuat ini. Kekuatan supranatural seorang dewa sejati tingkat 2 bagaikan semut baginya, mudah dimusnahkan. Kekuatan ini berada di luar pemahamannya. Dia sendiri juga merupakan seorang ahli alam abadi sejati, dengan kultivasi sedikit lebih tinggi daripada kekuatan ilahi, tetapi hanya dengan selisih yang terbatas. Jika Ningxi menyerangnya atau aula ilahi, berapa banyak serangan yang bisa dia tahan? Mampukah susunan pelindung kuil itu menahan kobaran api iblis hitam yang menakutkan itu? Rasa dingin seketika menjalar dari hati Yao Chen dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia menggigil tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kecemasan yang mendalam, dan bahkan sedikit rasa takut yang hampir tak terlihat. Turun. Setelah keheningan yang panjang, Yao Chen perlahan melambaikan tangannya, nadanya sangat berat, dan tidak berkata apa-apa lagi. Pramuka itu segera bersujud sebagai tanda terima kasih dan bergegas keluar dari aula tanpa berlama-lama. Hanya Yao Chen yang tersisa di aula utama, diam dan tak bergerak. Dia berdiri di sana dalam keheningan untuk waktu yang lama sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar jendela aula. Di luar jendela, langit di atas tanah suci cahaya tetap biru jernih, dan cahaya suci masih menyelimuti seluruh negeri, menciptakan suasana damai dan tenang. Namun, kesedihan yang pekat menyelimuti mata Yao Chen, dan ketenangannya yang sebelumnya telah hilang. "Ningxi," ia bergumam pelan pada dirinya sendiri, nadanya dipenuhi kecemasan dan sedikit rasa takut yang mendalam. Apa latar belakang pemuda ini? Apa yang ingin dia lakukan? Dengan dia yang bertanggung jawab atas garis keturunan naga iblis, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Dia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan dengan paksa menekan rasa takut dan gelisah di hatinya. Ketika dia membuka matanya lagi, kepanikan di matanya telah lenyap, digantikan oleh rasa tekad dan kesungguhan. Dia tahu bahwa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya diam-diam sedang mendekat, dan jika dia tidak berhati-hati, kuil itu akan dihancurkan dengan cara yang sama seperti kuil sebelumnya. "Para penjaga," kata Yao Chen dengan suara berat, nadanya berwibawa dan mengandung perintah yang tegas. Seorang penjaga yang lebih tua melangkah masuk ke aula utama, membungkuk dengan hormat, dan berkata, "Bawahan Anda telah datang." "Apa perintah Anda, Tuan?"
Yao Chen menatap tajam ke alam iblis yang jauh, suaranya berat dan tegas saat ia mengucapkan setiap kata dengan jelas, sampaikan perintah ini, Aula Ilahi harus segera memasuki keadaan siaga tingkat pertama. Semua murid yang sedang menjalankan misi di luar, terlepas dari lokasi mereka atau apakah misi mereka telah selesai, harus segera dipanggil kembali ke puncak cahaya suci. Formasi pelindung gunung telah diaktifkan sepenuhnya dan beroperasi sepanjang waktu tanpa sedikit pun penurunan aktivitas. Semua tetua bertugas secara bergantian untuk berjaga-jaga terhadap aktivitas yang tidak biasa. Tetua pelindung Dharma terkejut dan bingung, lalu buru-buru bertanya, Ketua Aula, peristiwa besar apa yang telah terjadi sehingga memerlukan pengaktifan tingkat kewaspadaan tertinggi? Ini adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berdirinya Aula Ilahi. Yao Chen tidak menjawab, tetapi terus menatap ke kejauhan, matanya dalam dan suaranya rendah, sambil perlahan mengucapkan sebuah kalimat, badai yang dapat menggulingkan seluruh tanah suci cahaya akan datang. Kita harus sepenuhnya siap, jika tidak kita akan binasa. Bab 6245, tidak ada orang baik. Kabar bahwa kuil tersebut telah memasuki status siaga tinggi bagaikan batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, seketika menciptakan gelombang besar di tanah suci cahaya. Di puncak cahaya suci, susunan pelindung gunung beroperasi dengan kapasitas penuh, dan perisai cahaya kemasan sepenuhnya menyelimuti seluruh gunung, sehingga mustahil bagi seekor burung pun untuk melewatinya dengan mudah. Di kaki gunung, pos-pos pemeriksaan didirikan di setiap titik penting, dengan para pengikut kuil ditempatkan setiap 3 atau 5 langkah, wajah mereka muram seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Rute ziarah, yang biasanya terbuka untuk umum, kini ditutup sepenuhnya, dan tidak seorang pun diizinkan masuk atau keluar. Berita itu menimbulkan kegemparan di antara berbagai faksi di tanah suci cahaya. Apa yang sedang dilakukan kuil ilahi? Peringatan level 1. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak berdirinya kuil ilahi. Aku mendengar bahwa bahkan para penatua dan murid yang sedang menjalankan misi di luar negeri telah dipanggil kembali secara mendesak. Apakah perang akan segera pecah? Mungkinkah para iblis akan menyerang? Kudengar kuil di surga ke-14 telah hancur, dan garis keturunan naga iblis tak terkalahkan. Diskusi berlangsung naik turun, dan kepanikan menyebar seperti wabah. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah berita tentang pemusnahan sekte kemurnian suci juga menyebar ke seluruh tanah suci cahaya pada saat yang bersamaan. Gerbang gunung megah itu, yang berdiri selama ribuan tahun, kini telah menjadi reruntuhan. Ribuan murid tewas, termasuk wakil guru Kingsu, guru Kingsuan, dan bahkan para tetua di alam abadi sejati. Konon, hanya ada beberapa pembunuh, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda yang merupakan dewa tingkat atas keempat, tetapi ia membunuh pemimpin sekte Kingsuan, seorang dewa sejati tingkat kedua, dengan satu serangan telapak tangan. Seorang kultivator alam abadi tingkat 4 membunuh seorang kultivator alam abadi sejati tingkat 2. Bagaimana mungkin? Kudengar orang itu bernama Dev, reinkarnasi Kaisar Naga yang menimbulkan kehebohan di surga ke-14. Dia menghancurkan kuil, dan sekarang dia datang ke tanah suci cahaya. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Kepanikan semakin meningkat. Beberapa sekte yang lebih kecil mulai diam-diam mengemasi barang-barang mereka, bersiap untuk melarikan diri. Pasukan tingkat menengah segera memanggil kembali murid-murid mereka, mengaktifkan formasi pelindung gunung, dan menutup rapat gerbang gunung mereka. Pasukan-pasukan yang memiliki hubungan baik dengan gereja King Suci hidup dalam ketakutan terus-menerus, khawatir mereka akan menjadi korban selanjutnya. Seluruh tanah suci cahaya dipenuhi dengan keresahan dan ketakutan, semua orang merasa tegang. Sementara itu, di sebuah kota kecil yang berjarak 100 mil dari puncak cahaya suci, Dev sedang duduk di sebuah kedai teh yang sederhana, dengan santai menyeruput teh. Yunxi duduk di seberangnya, ekspresinya acuh tak acuh. Mingli dan Liu Qianqian duduk di meja sebelah, sangat dekat satu sama lain, berbicara dengan suara pelan. Yun Yao bersandar di jendela, mengamati orang-orang yang datang dan pergi di jalan dengan ekspresi bosan. Tuan Muda Dev, kapan kita akan pergi ke kuil? Yun Yao berbalik dan bertanya dengan lembut. Dev meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan tenang, tidak perlu terburu-buru. Yun Yao cemberut, hendak mengatakan sesuatu, ketika Mingli tiba-tiba angkat bicara, Tuan Dev, saya baru saja keluar untuk menyelidiki, dan situasinya sepertinya tidak beres. Dev menatapnya. Mingli merendahkan suaranya, Aula Ilahi telah memasuki siaga level 1. Puncak cahaya suci telah disegel, susunan perlindungan gunung telah diaktifkan sepenuhnya, dan ada murid-murid yang berpatroli di mana-mana di kaki gunung. Apalagi mendaki gunung, Anda akan diperiksa bahkan jika Anda mendekat dalam jarak 10 mil. Peringatan tingkat 1. Yunxi mengangkat alisnya. Apa yang direncanakan Aula Ilahi? Mingli menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tapi ada banyak desas-desus di luar sana. Ada yang bilang klan iblis akan menyerang, ada yang bilang. Dia melirik Dev, lalu ragu-ragu. Apa yang tadi kau katakan? Tanya Dev. Ada yang mengatakan itu karena kami menghancurkan gereja King Suci, dan kuil itu takut kami akan mengejar mereka, jadi mereka mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Mendengar itu, bibir Dev sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyum tipis. Karena kami, dia menggelengkan kepalanya. Mustahil. Kenapa? Tanya Mingli, bingung. Dev mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, dan perlahan berkata, tempat seperti apa Aula Ilahi itu? Itu adalah salah satu kekuatan tertua di alam suci cahaya, berdiri selama puluhan ribu tahun, dan menganggap dirinya sebagai garis keturunan ortodoks para dewa. Kesombongan mereka sudah tertanam dalam diri mereka. Dia meletakkan cangkir tehnya, tatapannya tenang, di mata mereka, kita hanyalah beberapa kultivator nakal di alam abadi atas, seperti semut.
Bahkan jika kita menghancurkan sekte suci murni, mereka akan melihatnya tidak lebih dari anjing yang berkelahi satu sama lain, bukan sesuatu yang akan membuat mereka merasa sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mingli mengangguk sambil berpikir, apapun yang dapat membuat kuil berada dalam keadaan siaga tinggi pasti merupakan sesuatu yang mereka anggap sebagai ancaman mematikan. Dev berdiri, berjalan ke jendela, dan memandang ke arah puncak cahaya suci yang jauh. Dan ini adalah masalah yang sangat penting. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Yun Yao, apakah kita masih harus pergi dan membuat masalah bagi kuil? Dev terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, temukan mereka, tapi bukan sekarang. Pertama, cari tahu apa yang mereka takuti. Dia menoleh ke Mingli dan berkata, Mingli, pergilah dan cari tahu apakah ada sesuatu yang tidak biasa di aula ilahi akhir-akhir ini. Terutama, dia berhenti sejenak, apakah itu terkait dengan klan iblis? Mingli terkejut, setan. Dev mengangguk, lalu menatap Yun Yao dan berkata, apakah kau ingat monster-monster yang kita temui ketika kita bersembunyi dari sekte King Suci dan memasuki hutan besar? Ekspresi Yun Yao sedikit berubah. Dia tentu ingat monster-monster yang garis keturunannya merupakan perpaduan antara dewa dan iblis. Penampilan yang menyimpang itu, tatapan gila itu, dan kehadiran menyeramkan yang memancarkan dua aura yang sama sekali berbeda masih membuat bulu kuduknya merinding setiap kali dia memikirkannya. Tuan Muda Dev, maksud Anda? Monster-monster itu tidak mungkin tercipta secara alami. Dev berkata dengan tenang, pasti ada seseorang yang memanipulasi keadaan di balik layar. Dan di alam cahaya suci, hanya ada segelintir kekuatan yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan hal itu. Tuan Dev, monster jenis apa? Tanya Mingli. Dev menceritakan kepada yang lain tentang monster-monster aneh dan tidak manusiawi yang dia temui ketika pertama kali datang ke Tanah Suci Cahaya. Mingli tersentak, hal seperti ini mungkin terjadi. Dev mengangguk, pergi periksa. Hati-hati, jangan sampai mereka curiga. Mingli mengangguk dengan tegas, lalu berbalik dan pergi. Liu Qianqian ragu sejenak, lalu mengikuti. Yunsi memperhatikan sosok Dev yang menjauh dan berkata pelan, apakah menurutmu aula ilahi sedang merencanakan sesuatu? Dev berbalik dan menatapnya, kuil ini dapat menghidupkan kembali para yang mulia klan hantu menggunakan garis keturunan kultivator, jadi mengapa kuil ini tidak dapat melakukan sesuatu yang lebih luar biasa lagi? Yunsi terdiam sejenak, lalu perlahan mengangguk. Ya, orang-orang yang mengaku saleh ini mungkin tampak glamor di permukaan, tetapi apa yang mereka lakukan di balik layar seringkali bahkan lebih kotor daripada iblis. Aku juga akan memeriksanya. Yunsi berdiri. Meskipun klan hantu tidak memiliki banyak kekuatan di alam cahaya suci, mereka masih bisa menemukan beberapa informan. Dev mengangguk, hati-hati. Setelah Yunsi pergi, hanya Dev dan Yun Yao yang tersisa di kedai teh. Yun Yao bersandar di jendela, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi di jalan, dan tiba-tiba berbisik, Tuan Muda Dev, apakah menurut Anda? Aula ilahi benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Dev menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yun Yao menoleh, sedikit kebingungan terlihat di matanya, ketika aku berada di sekte kemurnian suci, mereka selalu mengatakan bahwa mereka adalah jalan yang benar, penjaga tanah suci cahaya. Tetapi apa yang mereka lakukan padaku? Sama sekali tidak benar. Dia menundukkan kepala, suaranya semakin lembut kemudian, aku melarikan diri, berpikir bahwa semua orang saleh itu sama. Tetapi Anda, Tuan Muda Dev, berbeda, Saudari Yunsi berbeda, dan Mingli serta Qianqian juga berbeda. Aku berpikir, mungkin ada orang baik di jalan kebenaran juga. Bersambung, bab selanjutnya.